Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Buat apa gelisah jika bisa berdoa? Buat apa berdoa jika tetap gelisah? Adalah sebuah kalimat yang menggambarkan orang yang bimbang. Yakobus menyamakan bimbang di sini dengan mendua hati, sebab dia sedang membicarakan tentang meminta hikmat untuk dapat melihat rancangan Allah di balik setiap pencobaan yang kita alami. Bimbang berarti berpindah-pindah dari hikmat Allah ke hikmat manusia, berpindah lagi ke hikmat Allah, lalu ke hikmat manusia, demikian seterusnya. Orang seperti ini digambarkan oleh Yakobus bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ketika berpegang kepada hikmat Allah, semua nampak baik. Iman kita nampak kuat, tetapi tidak lama kemudian beralih lagi memandang pencobaan dengan hikmat manusia dan menjadi bimbang. Di dalam Injil, ada kisah mengenai Simon Petrus yang ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, meminta diizinkan untuk melakukan hal yang sama, dan Tuhan Yesus mengizinkan. Ketika matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, dia bisa melakukannya. Tetapi kemudian pandangannya dialihkan dari Tuhan Yesus kepada gelombang laut, maka dalam sekejap dia menjadi takut dan tenggelam. Pencobaan sekecil apapun akan menghancurkan kita jika kita hadapi dengan sikap seperti itu. Sebaliknya, pencobaan akan membuat kita bertumbuh semakin kuat jika kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan taat kepada pimpinannya langkah demi langkah sampai kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari pencobaan tersebut, yaitu menjadikan kita sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu pun. Tidak bimbang dan mendua hati adalah senantiasa percaya bahwa ketika tujuan itu sudah tercapai, diminta ataupun tidak, Tuhan pasti akan menghentikan pencobaan itu, sebab pencobaan hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Hari ini, apakah mata kita masih tertuju kepada Tuhan Yesus dan kaki kita masih melangkah mentaati pimpinannya? Jika kita sedang tenggelam karena bimbang dan mendua hati, mari seperti Petrus segera berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Percayalah, bagaimanapun dalamnya kita telah jatuh, Dia masih tetap ada untuk kita, dan Dia tidak akan menunda untuk menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari segera berseru kepadanya dengan penuh percaya dan kembali melangkah mengikuti pimpinannya. Maka pada waktunya kita akan sampai ke tujuan dengan selamat dan bersukacita karenanya. Amin.